seperti ini, dan seringkali ada pemikiran oh pemainnya dia lagi gitu ya, atau itu. Nah, di sini yang kita mau sajikan sebenarnya adalah tentunya cerita ini berjalan dari karakternya si Ningrum, which is Satin, dan di sini tentunya kalau nanti kalian nonton filmnya pasti akan mikir Satin film apa lagi ya di sini, karena segitu bagusnya gitu. Dan pasti ya sebelumnya ada film Satin yang lain juga ya, tanggal 17 April ya kan, pengukuhan di Bukit Duri. Saya bisa berkata gitu, teman saya bikin dan saya bangga sekali dengan film itu ya kan. Jadi dan Satin juga ada di situ, stealing the show kalau menurut saya, keren. Tapi kalau dari sini nanti pasti teman-teman begitu habis nonton film ini pasti akan menunggu what next nih buat Satin, karena benar-benar dia all out abis, dan juga cast lain yang support dia benar-benar all out juga ya. Di sini semuanya kayaknya pemainnya aktor-aktor yang sangat handal. Sayang sekali Martino Leo nggak hadir hari ini, tapi ya kita juga tahu kualitas dia seperti apa gitu ya, dan tentunya ada Niken dan lain-lain. Jadi I think Satin memang juga dapat support system yang sangat bagus dengan director kayak Tommy, terus dengan konsultan seperti Abimana gitu ya. Konsultannya 24 jam per 7 ya. Cuman ya. Pasti teman-teman akan lihat, wow ini Indonesia dapat lagi nih satu ya gitu. Jadi I think ini bulannya Satin nih, April ini. Amin. Gak hanya bulannya, tahunnya dan tahun-tahun mendatangnya terus ya. Terima kasih Bang Igi. Kita tahu bahwa tren di Indonesia udah bertahun-tahun film horor itu adalah top 3 genre yang selalu ada di puncak box office gitu ya. Jadi tentunya penonton film Indonesia tuh suka dengan genre horor ya. Tapi memang ada tapinya banyak gitu ya, bahwa horor-horornya harus yang berbeda, dan selalu sebenarnya yang sekarang menjadi tantangan adalah gimana caranya untuk upgrade, karena kan banyak banget film horor, dan menurut kami makin bagus-bagus sih gitu. Industri perfilman Indonesia tuh makin maju, kualitas film-film lebih baik sekarang, makanya kita melihat sebuah box office record tahun 2024, dan kita lihat bahwa 2025 ini tetap cukup cerah kok gitu ya. Jadi dengan makin berkembangnya teknis film horor dan storytelling dan penceritaannya, tentunya ini adalah tantangan. Kalau ditanya berapa antusias dari misalnya film ini, sukses tidak suksesnya, menurut kami kalau dari kacamata kami, kalau penonton mestinya sangat terhibur, karena filmnya menghibur gitu ya. Jadi ada unsur yang oke, ini bukan horror jump scare yang layaknya jump scare. Tentunya aspek-aspek itu ada, tapi itu bukan jadi fokus kami, karena memang entertainment value-nya lebih penting. Tapi kalau misalnya ini sukses nggak sukses, balik lagi ke teman-teman sih, karena teman-teman yang harus populer kan, dan teman-teman yang harus meramaikan supaya film ini diketahui banyak orang, dan orang bisa nonton, dan itu adalah kunci utama sebenarnya di film bisa sukses atau enggak gitu, dari media sendiri. Terima kasih. Ceritanya kalau misalnya dibilang kompleks atau enggak sih, enggak terlalu kompleks sih sebenarnya, kan tetap aja kita ngomongin sesuatu yang sederhana, which is good against evil gitu. Itu aja, kita tapi mengikutinya karakternya Ningrum dan si Daru ini. Daru sebagai perwakilan dari penonton yang sama-sama nggak tahu nih dunia apa yang dia masukin, sedangkan Ningrum adalah tokoh misterius yang siapa nanti dia di reveal sama si Daru ini. Itu sebenarnya sih itu, tapi balik lagi ini sebenarnya kisah klasik masalah baik dan jahat gitu sih sebenarnya. Proses penulisannya ini bikin sakit pinggang karena lumayan tua. Tapi menarik karena saya diberi kebebasan luar biasa sama screenplay ya, untuk menyampaikan apa yang saya bayangkan gitu. Jadi di penulisan skenario juga kesannya complicated gitu, tapi kita bisa bermain banyak unsur di sini gitu, karena mereka juga mempertimbangkan background saya yang sering membuat series
crime drama atau crime action gitu. Jadi saya bisa leluasa untuk memasukkan unsur-unsur itu ke film yang ini. Itu sih. Sebelumnya tentang pendalaman ya, betul. Kalau aku mungkin setelah dapat skripnya, aku benar-benar telusuri bahwa Ningrum dan tentunya karakter Kaneken Pak Gonjara juga memiliki misi masing-masing. Kayak kalau cara pendalamannya lebih kayak ke I believe in the character believe. Pak Gonjara pun juga begitu. Jadi kita bertolak belakang, kita punya misi masing-masing. Jadi tinggal dari situ aja sih. Sama paling yang buat aku agak challenging adalah aku di sini kan orang aslinya mimim gitu ya. Tapi di sini disuruh serius mulu terus Pak Tommy secara nggak langsung bilang nggak suka suara asli saya nih. Dia nyuruh saya untuk ya gitu. Jadi harus berubah tone suara juga ya. Iya. Jadi di situ mungkin challenge-nya ya, pendalamannya lebih kayak ke gimana caranya jadi orang lebih serius. Dan setelah berproses berhasil ya, luar biasanya ya. Kalau aku sama seperti Mbak Ningrum, seperti Satin, emang kita harus percaya dengan karakternya supaya kita bisa masuk ke karakternya kan. Tapi yang pasti di luar itu secara teknis memang aku bersyukur banget punya lawan main seperti Satin. Enak banget diajak diskusi, diajak kerjasama, apalagi waktu scene ada berantem-berantemnya itu kita lebih kayak nari ya daripada pokoknya intinya semuanya dilakukan dengan aman dan nyaman dan kita semua juga happy ya waktu itu ya. Dan juga ada Mas Tommy juga yang bisa diajak berdiskusi, jadi anytime aku bingung ini mau dibawa kemana karakternya itu beliau standby 24 jam. Yes, 24 jam lah. 24 jam ya. Karena suka ilham tuh keluar di tengah malam terus baca skrip, toto, aduh ini gimana karakternya Mas Tommy, help. Kalau sambil enak nanya ada Mas Abimana di rumah 24 jamnya. Nggak ada ya bapak saya. Jadi Mas Tommy 24 jamnya ke sutradara. Siap, terima kasih jawabannya. Sebenarnya sih ada unsur pemuka agama ini kan sebenarnya kita bermain dengan what if ya. What if ketika si pemuka agama ini dimatikan. Jadi kan apa yang akan si orang-orang ini lakukan gitu. Sebenarnya itu dasar dari pemikirannya gitu. Kenapa akhirnya kita bermain dengan para pemuka agama ini. Jadi kita nggak mengusung satu belief ya gitu. Karena pun kejahatan ternyata lebih besar dari itu. Kenapa titit gitu. Nah, nanti saat special screening dan gala premier kita ketemu lagi setelah menonton. Satin silakan. Terima kasih pertanyaannya Kak. Sebenarnya karena keduanya nggak, kalau action mungkin di dua film sebelumnya itu aku tidak terlalu banyak ya. Horror something new, challenging, but for me the action is next level karena hampir semua stunt yang berbentuk koreografi aku melakukannya sendiri kecuali yang membutuhkan skill-skill serius karena untuk alasan safety. Aku juga sempat melalui masa-masa di mana sangat amat lambat pergerakanku karena untuk menghafal dan at the same time tahu range-nya yang mana aman mana enggak itu membutuhkan pengulangan yang berulang-ulang kali, jadi latihan itu makanya lama di situ. Jadi I would say kayaknya the action part is very challenging and fun. Kalau misalnya tadi pertanyaannya ada salib? Iya, pemuka agama mana aja gitu ya. Sebanyak mungkin sih sebenarnya yang kita masukkan karena kan ya kita mau ya tadi itu kita bermain what if, bagaimana jika si para pemuka agama ini tidak bisa menanggulangi apa yang terjadi gitu. Itu sih. Jadi kita mencoba mencakup semua kepercayaan yang ada di Indonesia plus aliran kepercayaan gitu ya untuk mengusung ide tadi bagaimana jika gitu sih. Kalau mungkin keduanya ya, karena kalau ibu kebetulan manajer saya, kalau ayah saya adalah mentor saya gitu. Tapi mungkin ibu saya akan setuju kalau saya bilang sifat saya mirip bapak saya banget. Pak Tommy juga mungkin setuju kali ya, saya adalah benar-benar bapak saya gitu. Fotokopian, perfeksionisnya juga. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ini karena teknis ya action, aku nanyanya ke dia dan kebetulan pada saat itu karena aku juga baru banget, aku mendapatkan saran-saran yang menurut aku kritis, tapi itu yang aku butuhkan. Kayak menurut dia enggak, ini kurang, dia akan ngomong gitu.
Jadi aku kayak, oh oke kurang, aku akan berusaha lebih lagi. Jadi mungkin kalau ngobrol secara teknis lebih ke ayah sih. Oke. Karena aku adalah ayah. Saya terima kasih dan Mas Tommy memang sebagai sutradara sudah lengkap ya, ngedirect bapaknya, ngedirect anaknya ya udah di serial bersama dengan Mas Tommy, di film dengan Satin. Sifatnya plek-tiplek. Plak nanti lo jadi menghadapi orang yang sama sebenarnya Mas Tommy ya. Tapi ada yang lucu dari Satin waktu Iya. syuting, maksudnya kayak karena dia perfeksionis ya. Gimana? Aku boleh sekali lagi nggak? Pak, boleh sekali, oke sekali lagi aja gitu. Tapi dia akhirnya nangis sendiri. Yang minta deh nangis ya. Dia yang minta dia nangis, saya gitu gitu. Oke gitu. Ya terima kasih. Sebenarnya kan kita kan mencoba elevate ya dari horor-horor yang sudah ada gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menambah kualitas dan pencapaiannya gitu. Nah, salah satunya adalah kita mix genre gitu. Mix genre artinya jadi ada horor genre slasher, ada horor genre mistis dan lain-lain gitu. Nah, kita coba mix itu sih, tapi tetap berangkat dari perjalanan karakternya ini gitu. Jadi kita juga nggak mengada-ngada gitu, luar dari ceritanya tiba-tiba harus ada ini gitu. Jadi kita tetap dengan root karakternya, perjalanan karakter si Ningrum ini, kenapa dia menjadi slasher itu atau menjadi segor itu untuk si Pakun Jara itu sih kita mengikuti ceritanya kenapa akhirnya ada mix genre itu gitu sih. Kalau sebagai sutradara ada referensi apa gitu? Referensi saya film anime sebenarnya sih. Karena saya kebanyakan nonton film-film anime ya kayak Doraemon gitu maksudnya. jadi sih banyak terinfluence sama itu sebenarnya. Gitu. Bagaimana sih kita membuat referensi itu di live action sebenarnya itu sih idenya. Belum tahu. Oke dari Mas Tommy dan juga Satin. Kalau aku jadi Nggak ada pertanyaan. Mungkin ke Mas Tommy dulu tadi Iya, Mas dengan Tommy dulu. adanya Dosa Turunan, apakah judulnya ini Iya. juga demi komersial atau gimana? Iya. Sebenarnya sih kita mau coba lebih straightforward sih berkomunikasi dengan penonton sih, itu sih. Kayak misalnya tadi saya bilang kayak, oh ini cerita klasik Good Against Evil. Terus si judulnya itu kan juga jelas kita berbicara tentang karakter Ningrum yang tugasnya memang menjaga iblis ini gitu sih. Jadi kita coba komunikasinya lebih straightforward aja ke audience itu sih. Sebagai orang yang masih banyak belajar, masih baru juga di sini, dimana mungkin sejak kecil emang sudah dengar dan melihat banyak kegiatan-kegiatan di industri ini. Sebenarnya mendapatkan peran ini bisa dibilang bukan berat ya, cuman challenging karena aku harus menjadi seseorang, tadi aku setuju, imajinasi, yang dimana kalau di kehidupan nyata kayaknya agak nggak mungkin ya ada seperti ini gitu. Terus menjadi seseorang juga yang sangat gore bisa dibilang. Mungkin aku bukan orang yang banyak membaca atau kayak membaca teori. Kalau misalkan aku mendapat suatu skrip, maybe that's only me. Tapi dari sini aku banyak bertanya ke Pak Tommy dan berusaha melihat dari mata dia arahnya mau kemana. Kalau bisa dilihat juga mungkin ini banyak unsur-unsur negara kita Indonesia di mana keberagaman agama, habis itu juga tokoh perempuannya juga I would say kalau dilihat visual itu sangat Indonesia gitu, maksudnya kayak cara berpakaiannya. Jadi mungkin it's very challenging dan terima kasih juga kalau misalkan suka, semoga nanti juga nonton filmnya suka. Dan jujur saya deg-degan, jadi just pray for me, semoga Mas Adi setelah nonton mungkin berdoa bisa melihat saya lagi di project. Amin. Satin terima kasih. Kalau Pakun Jaranya gitu nggak serem banget. Betul. Tapi memang saya sangat menikmati peran Pakun Jara dan bisa dibilang Pakun Jara itu salah satu karakter yang lepas dari diri saya cukup lama. Gitu. Ada berapa jam? Agak lama gitu. Menyajikan sesuatu yang menghibur ya dengan elemen-elemen yang ada dan kita mencoba sesuatu yang istilahnya apa ya, mengelevate genre horor itu di Indonesia gitu. Jadi saya sih berharap dan semua pemain di sini berharap kita bisa menyajikan sesuatu yang bisa menghibur ke penonton itu sih.